Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita, semua orang punya cerita. Jadi, aku mau ngajakin kalian buat ngebahas kasus ini. Kasus naas yang dialami seorang wanita yang berstatus sebagai janda muda yang berakhir tubuhnya ditemukan di semak-semak pinggir jalan yang ada di wilayah Bekasi. Dan memang, penemuan ini pun sempat menghebohkan seluruh masyarakat di sana karena memang saking naasnya. Dan yang membuat semuanya makin kaget, ternyata pelakunya adalah seorang ibu muda yang sudah mempunyai 3 orang anak yang nekat melakukan ini semua sendirian dengan sangat-sangat terencana karena dendamnya. Yaps, apalagi kalau bukan masalah cinta segitiga. Makanya nih, kasus ini harus banget kita bahas di sini sekarang, dengan harapan agar ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Karena memang kasus seperti ini seringkali terjadi di lingkungan kerja, yang mana bapak-bapak yang sudah beristri bahkan mempunyai anak cinta lokasi dengan rekan kerjanya. Aduh, jangan ya Pak, takut kejadian seperti ini terjadi kembali. Nah, penasaran dengan kisah dan kasusnya? Yuk kita bahas. Semua orang punya cerita. Neneng Umayyah yang lahir di tahun 1998 dan tumbuh besar di Kelurahan Lubang Buaya yang ada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nah, di sana awalnya ya dia tinggal dengan orang tuanya dengan keadaan yang cukup sederhana karena saat itu bapaknya cuma bekerja sebagai ojol. Terus di tahun 2014, saat Neneng yang udah berusia 16 tahun, dia pun mulai pacaran dengan laki-laki bernama Ivan. Nah, terus setelah 3 tahun mereka pacaran, ya akhirnya mereka pun nikah di tahun 2017. Yang mana mereka ini bisa dibilang nikah muda, karena saat mereka nikah, ya Neneng ini tuh masih berusia 19 tahun. Sedangkan Ivan, suaminya itu, masih berusia 22 tahun. Setelah nikah, mereka pun tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang masih ada di Kelurahan Lubang Buaya yang ada di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dan mereka pun mulai membangun ekonomi keluarga kecilnya yang emang banyak ngalamin kesulitan. Karena saat itu, Neneng ini cuma bekerja jualan kue di grup Facebook. Bahkan bukan cuma kue yang dia jual, tapi ngejual barang-barang yang ada di rumahnya. Misalnya kayak mesin cuci sepatu suaminya, bahkan jual jaket ojol milik bakaknya yang saat itu udah nggak ngojek lagi. Bahkan di beberapa grup Facebook, ya Neneng juga sempat ngejual HP-nya yang sedang dia gadai karena nggak bisa nebus, dan juga berusaha menggadai laptopnya juga. Sedangkan suaminya, si Ivan ini, ya saat itu bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Selatan. Terus, beberapa tahun setelah mereka nikah, tepatnya di tahun 2022, setelah mereka ini punya 3 anak yang masih kecil-kecil, ya masalah di rumah tangga mereka pun mulai muncul. Karena saat itu, Ivan suaminya Neneng ini, yang saat itu kerja sebagai cleaning service di gedung Pelita Mandiri, itu mulai kenal dan suka dengan teman kerjanya yang sesama cleaning service, yang bernama Dini Nurdiani. Nah, setelah mereka yang sama-sama suka, akhirnya ya mereka pun cinlok, yang mana Dini ini tetap mau menjalin hubungan dengan Ivan, biarpun saat itu ya dia udah tahu kalau Ivan ini udah punya istri, bahkan udah punya 3 anak. Dan Dini juga yang saat itu tinggal di sebuah rumah kontrakannya yang ada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, ya sebenarnya udah pernah nikah. Dan saat itu ya udah punya 1 anak yang masih berusia 6 tahun. Tapi karena suatu dan lain hal, Dini pun saat itu udah cerai dengan suaminya dan berstatus sebagai janda. Dan mulai kerja sebagai cleaning service di gedung Pelita Mandiri untuk memenuhi kebutuhannya dan juga anaknya.
bahkan menafkahi keluarganya juga. Yang mana saat kerja sebagai OB inilah dia kenal dan dekat dengan Ivan sejak bulan Desember tahun 2021. Karena mereka yang sama-sama merasa cocok dan nyaman, ya akhirnya sebulan setelah mereka kenal dekat, tepatnya di bulan Januari yang udah masuk di tahun 2022, secara diam-diam mereka pun mulai pacaran. Jadi kayak gitulah asal-muasal hubungan gelap mereka berdua ini. Sedangkan di balik itu, setelah mereka ini menjalin hubungan gelapnya, ya biasa, Ivan di rumah itu mulai cuek. Sampai perubahan sikapnya pun itu dirasain sama Neneng yang sebagai istrinya. Karena semenjak itu, Ivan ini selalu fokus dengan HP-nya dan selalu ngebawa HP-nya kemanapun, yang seolah takut HP-nya dipegang sama istrinya. Awalnya, Neneng emang gak langsung curiga yang aneh-aneh, biarpun dia udah ngerasa gak kayak biasanya. Nah tapi, setelah 3 bulan ngerasa suaminya yang udah cuek, ya barulah Neneng pun mulai curiga. Dan secara diam-diam, pas suaminya yang sedang tidur nih ya, dia pun meriksa HP suaminya. Yang ternyata, bener aja. Ternyata suaminya emang sedang menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, yaitu si Dini tadi. Karena ini, Neneng pun langsung nge-save nomor WA Dini di HP-nya. Nah, setelah itu ya, tanpa sepengetahuan suaminya, Neneng ini langsung nge-WA Dini, minta supaya Dini ini menjauhi suaminya. Bahkan dia pun sebut tuh kalau Ivan udah punya istri, bahkan 3 anak. Setelah itu, barulah Neneng pun ngungkatin soal perselingkuhan yang dilakukan suaminya, sampai mereka pun ya berakhir bertengkar. Nah tapi, buntut dari pertengkaran itu ya akhirnya Neneng pun memaafkan suaminya dan minta untuk suaminya jangan selingkuh lagi karena mereka udah punya 3 anak. Sedangkan Ivan yang seolah merasa bersalah, ya itu langsung minta maaf dan ngaku nggak akan ngulangin ya perselingkuhannya lagi. Karena ini ya Neneng pun yang luluh langsung memaafkan dia. Tapi di balik itu, di tempat kerjanya, ya Ivan ini masih tetap menjalin hubungannya dengan Dini. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih ya, malah dia berencana dan janji mau menikahi Dini yang sebagai selingkuhannya dan ninggalin Neneng yang sebagai istri sekaligus ibu dari ketiga anak-anaknya. Karena janjinya tadi, Dini pun sampai nagih janjinya melalui chat WA dengan nanya ke Ivan kayak gini, "Kapan mau kau ceraikan istrimu untuk menikahi aku?" Sedangkan jawabannya katanya ya, dia janji akan ngurus perceraiannya setelah Lebaran Idul Fitri, tepatnya di tanggal 3 Mei. Karena itu, Dini pun jadi semangat, bahkan sampai minta ikut saat Ivan ini ngurus perceraiannya nanti. Dan Ivan pun ngizinin tuh untuk Dini ini ikut, yang mana mereka ngomongin soal perencanaannya ini ya, itu melalui chat WA. Nah, tapi yang udah memasuki bulan Ramadan, ya chat mereka tadi ketahuan dan dibaca langsung sama Neneng. Yang mana inilah yang ngebuat Neneng pun bener-bener murka. Yang mana karena murkanya inilah seolah nggak ada kata ampun lagi, terutama ke Dini yang bener-bener udah menghancurkan rumah tangganya. 5 hari setelah Neneng mergokin chat suaminya tadi, ya setelah itu dia dan suaminya pun baikan lagi kayak biasa. Yang mana di situ Neneng cuman seolah pasrah dengan keputusan suaminya yang akan menceraikan dia. Yang padahal tanpa diketahui suaminya, ya kalau Neneng saat itu udah bulat dengan tekad gilanya, yang secara diam-diam mulai berencana menghabisi Dini dengan tangannya sendiri. Yang mana semuanya dimulai itu di tanggal 26 April tahun 2022, tepatnya di hari Selasa sekitaran jam 6 pagi. Yang saat itu Ivan masih tidur dan Neneng pun ya minjem HP-nya yang katanya mau transaksi COD. Ivan pun ngizinin karena Neneng emang sering minjem HP-nya untuk COD dan jual beli barang. Nah, di situ ya Neneng pun langsung ngechat Dini pakai HP suaminya dengan pura-pura menjadi Ivan untuk ngajak Dini ini bukber keluar. Dini pun langsung bales. Yang awalnya Dini sempet nolak tuh karena emang udah ada janji bukber dengan yang lain. Nah, tapi setelah dirayu, ya Dini pun akhirnya setuju bukber berdua dengan Ivan. Dan Dini juga minta untuk Ivan ini jemput dia nanti sore di jam 17.30 di halte.
Karena rencananya ya Dini ini berangkat dari kosannya naik busway. Setelah buat janji dengan Dini, ya setelah itu Neneng pun langsung buru-buru ngapusin bubble chatnya supaya nggak ketahuan sama Ivan. Nah setelah itu, ya dia pun langsung siapin beberapa alat untuk eksekusinya. Itu berupa pisau dapur, gunting rumput, kunci Inggris, dan juga siapin baju cewek satu set yang dia masukkan ke dalam tasnya. Setelah semuanya siap, di jam 17 sore, Neneng pun minjem HP Ivan lagi untuk nunggu chat dari Dini. Nah terus setelah nunggu sekitaran setengah jam, ya di jam 17.30 sore, Dini pun ngabarin tuh, yang katanya kalau dia udah tiba di halte Garuda Taman Mini, yang berjarak sekitar 4 km atau 9 menit naik motor dari rumah Ivan. Di situ sebelum berangkat jemput Dini, ya Neneng pun bilang yang seolah-olah Ivan lagi nggak bisa jemput. Nah jadi yang jemput Dini ke halte itu keponakannya Ivan, namanya Maya. Nah Dini yang sama sekali nggak curiga, ya langsung percaya-percaya aja. Sedangkan Neneng yang udah siap dengan alat-alatnya tadi yang ada di tasnya, ia langsung pergi naik motor jemput Dini di halte. Nah, nyampai di sana, ya Neneng pun pura-pura sebagai Maya yang sebagai keponakan Ivan tadi untuk jemput dia. Nah, karena Dini yang emang gak pernah ngeliat wajah Neneng, ya jadinya dia pun langsung percaya dan langsung naik ke motor dan dibonceng. Dan Neneng pun langsung ngebawa Dini ke jalanan sepi yang ada di sana. Tepatnya di Jalan Cibubur CBD yang ada di wilayah Jatisampurna, yang udah masuk di wilayah Bekasi. Nah, karena hari yang makin gelap dan jalanan pun mulai sepi, ya di situ Dini yang bingung itu sempat nanya tuh mau dibawa kemana, dan nanya di mana ketemu dengan Ivan. Sedangkan Neneng ya cuman jawab yang katanya mau beli takjil dulu, karena waktu berbuka puasa itu udah dekat. Terus setelah memasuki jalanan yang makin sepi dan hari pun mulai benar-benar gelap, ya barulah Neneng pun berhenti motornya di pinggir jalan. Dengan alasan yang katanya kalau dia mau beli minum dulu untuk buka puasa, karena emang udah waktunya berbuka. Yang padahal di tempat mereka berhenti itu ya jalanannya sepi, cuman ada pohon dan semak di kanan kirinya. Nah, tapi Neneng ini ngiyakinin, katanya ada warung di balik semak itu. Dini yang masih percaya-percaya aja ya cuman nunggu duduk sambil main HP di motor. Sedangkan Neneng yaitu langsung jalan ke balik semak untuk mengeluarkan kunci Inggris dari tasnya. Setelah itu, dengan mengendap-endap, ya Neneng pun mendekati Dini dari belakang dan menghantam bagian kepalanya menggunakan kunci Inggris. Nah, setelah Dini terjatuh, ya Neneng pun nambahin pukulannya sebanyak 5 kali di bagian kepalanya. Setelah Dini yang gak berdaya, ya tubuhnya pun langsung dia tarik ke dalam semak-semak untuk dieksekusi menggunakan gunting rumput dan pisau dapur untuk memuaskan hasrat dendamnya. Setelah memastikan Dini yang udah gak bernafas lagi, ya Neneng pun langsung mengganti baju Dini ini dengan baju yang dia bawa tadi untuk menyamarkan jejaknya. Setelah itu, Neneng pun berusaha tenang di hadapan suaminya supaya suaminya gak curiga dan beraktivitas kayak biasa di bulan Ramadan itu, yang seolah yang gak terjadi apapun. 3 hari setelah Dini dieksekusi, ya tepatnya di tanggal 29 April di hari Jumat, yang mana di hari itu di sekitaran jam 17.30 sore, ada seorang warga yang berencana mau memburu biawak di pinggir sungai Cikeas, Jalan Cibubur CBD tadi. Tapi, pas dia yang sedang jalan menuju ke sungai, dia pun nyium aroma menyengat yang cukup mengganggu. Nah, karena penasaran, ya dia pun coba nyari sumber baunya. Yang ternyata, ya sumber baunya itu berasal dari tubuh wanita yang udah membengkak. Karena kaget dengan temuan itu, ya dia pun langsung lari ngelapor soal temuan ini ke Satpam Perumahan CBD Jatisampurna, yang berlokasi nggak jauh dari situ. Nah, karena ini ya mereka pun rame-rame langsung lapor temuan ini ke Polsek Jatisampurna. Yang mana di situ temuan ini pun benar-benar menghebohkan seluruh warga di sana. Sedangkan pihak kepolisian itu langsung mengevakuasi tubuh wanita itu, yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur untuk diselidiki lebih lanjut, terutama menyelidiki identitasnya. Sedangkan di waktu yang bersamaan, pihak keluarga Dini juga itu mulai resah, karena Dini saat itu udah nggak pulang sejak 3 hari yang lalu.
Nah, sebelumnya Yadini ini emang sempet pamit ke abangnya, yang katanya kalau dia mau bukber. Yang emang dia nggak sebutin mau bukber dengan siapa. Yang mana itulah kabar terakhirnya. Karena setelah itu Yadini ini tuh nggak pulang lagi. Bahkan nomornya pun udah nggak aktif lagi. Nah, karena dia nggak pulang, keluarganya pun udah khawatir. Ya apalagi udah 3 hari hilang nggak ada kabar. Akhirnya keluarganya pun ngelapoh hilangnya Dini ini ke Polres Cengkareng, Jakarta Barat. Terus karena Dini yang dianggap hilang setelah pamit bukber, ya jadinya teman-temannya pun sempet ditanya juga tuh. Nah, tapi menurut pengakuan teman-temannya, ya kalau mereka udah nggak pernah ketemu dan dengar kabar Dini sejak 3 hari yang lalu. Tapi beberapa teman Dini juga ngakuin kalau saat itu ya Dini emang punya pacar yang juga sesama OB di tempat kerjanya. Nah, dari sinilah semuanya mulai berasumsi, mungkin Dini bukber dengan pacarnya. Karena ini ya polisi pun langsung menelusuri sosok pacarnya dan nemuin informasi alamat tempat tinggalnya. Jadinya polisi pun langsung mendatangi kontrakan tempat tinggal Ivan dan Neneng. Tapi saat ditemuin di kontrakannya, Ivan pun nggak tahu apa-apa soal hilangnya Dini. Dan pastinya kebingungan juga, ya karena dia emang nggak tahu apapun soal ini. Sedangkan Neneng yang berusaha tenang di hadapan polisi, yaitu sebenarnya udah mulai gelisah. Tapi mau kayak gimana pun menyembunyikan kepanikannya, ya ternyata polisi udah membaca gelagat paniknya yang berusaha dia tutupin. Apalagi ya polisi pun sebenarnya kaget nih. Ternyata Ivan yang sebagai pacarnya Dini ternyata udah beristri, yang emang cukup mencurigakan, yang ngebuat polisi pun terus menggali informasi mengenai hubungan segitiga mereka. Setelah digali ternyata benar aja, sebelumnya mereka emang sempat ngalamin masalah rumah tangga karena perselingkuhan Ivan dengan Dini. Karena ini ya polisi pun makin curiga lagi. Sedangkan Neneng di situ ya makin kelihatan panik dan gugup. Karena dirasa makin mencurigakan, Neneng dan suaminya pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut di sana. Terus setelah menjalani proses pemeriksaan dan interogasi, ya akhirnya Neneng pun tidak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Yang mana disitulah dia pun baru menceritakan semuanya soal kemarahannya dengan Dini yang udah ngerebut suaminya. Apalagi ya yang ngebuat dia sakit hati banget itu saat dia yang ngebaca chat suaminya dengan Dini, saat Dini ini nyuruh Ivan untuk menceraikan dia setelah lebaran. Dan Neneng juga ngakuin kalau tubuhnya itu dia buang di pinggir sungai yang ada di jalanan sepi dekat perumahan CBD yang ada di Jatisampurna, wilayah Cibubur yang udah masuk di kawasan Bekasi. Sedangkan di waktu yang bersamaan, ya ternyata pihak Polsek Jatisampurna saat itu emang sedang menyelidiki soal temuan tubuh wanita tanpa identitas tadi, yang mana tubuhnya saat itu udah ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, terus setelah dicocokkan melalui DNA, ya ternyata emang benar kalau tubuh wanita itu adalah Dini. Yang mana karena inilah, pihak keluarga pun ya benar-benar histeris karena nggak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Dini. Sedangkan di balik itu, Ivan yang sebelumnya juga sempat diperiksa, ya akhirnya dibebaskan karena emang nggak terbukti terlibat dari perencanaan yang dilakukan istrinya. Karena emang murni ya ini semua dilakukan Neneng ini, yang cuman seorang diri. Terus setelah terbukti udah melakukan pembunuhan berencana, ya awalnya Neneng pun sempat hancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Nah, tapi saat menjalani persidangan, Neneng pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Setelah itu, Neneng pun mengaku menyesal, tapi juga ngaku puas udah membalaskan dendamnya ke Dini. Nah, tapi apapun itu alasannya, ya menghabisi nyawa orang lain itu nggak bisa dibenarkan. Karena justru inilah pilihan yang ngebuat semuanya jadi hancur. Mungkin secara pribadi oke, puas. Tapi gimana nasib ketiga anaknya yang masih kecil-kecil? Apalagi anak bungsunya saat itu masih berusia 1 tahun loh, yang harus merasakan imbasnya dari emosi sesaat dari Neneng ini. Makanya nih ya, dari kasus ini harus banget dijadikan pembelajaran dan efek jera untuk kita semua. Jangan sampai ambil keputusan di saat marah, karena keputusan terbaik itu selalu berasal dari pikiran jernih, bukan emosi. Semoga kasus-kasus kayak gini menjadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Kalau kalian suka dengan kasus seperti ini, boleh rekomendasiin aku untuk ngebahas kasus apa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku lebih semangat untuk membuat videonya. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye.